Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rancangan program manajemen talenta. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rosita SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen human talenta. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Afifani Dasoela Bordalimonte, kemudian rekan-rekan saya, Desi Irawan Lestari, Fadia Aprilia, Jackson Sihombing, Nabila Khairunisa, Miftah Saida, dan Tasya Cintain Simanjunta. Boleh ke slide selanjutnya? Baik, yang pertama itu profil perusahaan. Kami mengambil PT Bank Rakyat Indonesia Persora Tbk dengan industri perbankan dan jasa keuangan, ukuran lebih dari 125.000 karyawan dengan total aset lebih dari 1.864 triliun pada tahun 2022. Lokasinya itu terletak di kantor pusat Jakarta, Indonesia, dan jaringan lebih dari 9.600 kantor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan visi misi. Visi dari Bank BRI ini adalah menjadi the most valuable banking group di Asia Tenggara dan champion of financial inclusion. Adapun misinya, yang pertama yaitu melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua itu memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja, performance-driven culture, teknologi informasi yang handal dan future ready, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan risk management excellence. Kemudian yang terakhir ada memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik good corporate governance yang sangat baik. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bawakan yaitu identifikasi kebutuhan talenta, di mana dalam era digital yang semakin pesat, perbankan dituntut untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Salah satu kunci keberhasilan adalah memiliki talenta yang tepat. Identifikasi kebutuhan talenta menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Adapun analisis kebutuhan, di mana memiliki poin-poin penilaian kebutuhan dan tujuan, di mana penilaian kebutuhan sendiri itu fokus pada talenta di bidang perbankan digital. Perbankan digital meliputi pengembangan layanan perbankan melalui platform digital seperti mobile banking, internet banking, dan digital payment. Selanjutnya ada manajemen risiko, di mana manajemen risiko sendiri itu ialah menguasai pengelolaan risiko yang terkait dengan inovasi teknologi dan perubahan landscape bisnis. Selanjutnya ada pengembangan bisnis UMKM, di mana memiliki artian membantu UMKM mengakses layanan keuangan dan mengembangkan bisnis mereka melalui solusi perbankan yang relevan. Dan yang terakhir ada teknologi finansial atau fintech, di mana memiliki artian memahami perkembangan teknologi finansial terbaru dan mengintegrasikan ke dalam layanan perbankan. Adapun tujuan utamanya, yang pertama, mengembangkan talenta unggul, membentuk karyawan yang memiliki kompetensi tinggi dan potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan. Selanjutnya ada mendukung transformasi digital, di mana memastikan perusahaan mampu bertransformasi secara digital dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Masuk pada keterampilan utama, di mana ada teknologi dan informasi. Penguasaan teknologi finansial, mengembangkan talenta unggul, yaitu membentuk karyawan yang memiliki kompetensi tinggi dan potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan. Selanjutnya ada mendukung transformasi digital, di mana memastikan perusahaan mampu bertransformasi, memberikan layanan secara digital yang lebih baik kepada pelanggan. Dan selanjutnya ada meningkatkan inklusi keuangan. Inklusi keuangan sendiri itu ialah memperluas akses layanan keuangan kepada segmen UMKM yang belum terlayani. Adapun
Adapun tu- ada poin selanjutnya ialah manajemen proyek, di mana memiliki poin keahlian dalam merancang dan mengelola proyek transformasi digital yang kompleks, kemampuan mengidentifikasi risiko proyek dan mengembangkan strategi yang mitigasi. Selanjutnya ada keterampilan komunikasi yang baik untuk mengkoordinasikan berbagai tim yang terlibat dalam proyek. Dan yang terakhir ada kepemimpinan, di mana kepemimpinan sendiri itu menyangkut kemampuan memimpin tim dalam lingkungan yang dinamis dan terus berubah, serta keterampilan mengelola perubahan dan mendorong inovasi dalam layanan perbankan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada strategi rekrutmen pada Bank BRI. Perlu kita ketahui, rekrutmen itu adalah proses penting dalam sebuah perusahaan untuk mencari, menyaring, dan memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Di dalam dunia perbankan, terutama di Bank BRI ini, rekrutmen menjadi salah satu faktor penentu dalam menjadikan kualitas layanan dan kinerja perusahaan. Adapun strategi rekrutmennya yang pertama itu mulai dari media online, bisa dari website resmi Bank BRI, dan juga bisa dari LinkedIn, Jobstreet, dan juga portal rekrutmen lainnya seperti majalah maupun info-info yang ada di media sosial. Dan juga melalui media offline, bisa melalui kolaborasi dengan universitas terkemuka atau job fair, dan juga rekrutmen internal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pelatihan program dan pengembangan. Yang pertama adalah pelatihan teknis, yang dimana Bank BRI fokus pada pengembangan talenta melalui pelatihan di bidang perbankan digital, analitik data, manajemen risiko, dan teknologi perbankan. Yang dimana karyawan dilatih untuk mengoperasikan platform digital dan memahami risiko yang muncul akibat digitalisasi. Yang kedua ada kepemimpinan dan manajemen risiko, yang dimana program pengembangan kepemimpinan seperti Brilliant Leader, Development Program membantu untuk membentuk pemimpin masa depan. Selanjutnya ada pengembangan karir, yang dimana penilaian kinerja menggunakan KPI. BRI menyusun rencana pengembangan individu untuk meningkatkan kinerja dan mendukung aspirasi karir karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi retensi. Yang pertama ada kompensasi dan tunjangan, terdiri dari gaji kompetitif. Bank BRI menawarkan gaji yang kompetitif dan sesuai dengan standar industri perbankan di Indonesia. Gaji yang diberikan kepada karyawan disesuaikan dengan posisi, tanggung jawab, dan tingkat pengalaman dan kompetensi yang dimiliki. Selanjutnya ada benefit tambahan. Selain gaji pokok yang kompetitif, Bank BRI memberikan berbagai benefit tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Beberapa benefit yang diberikan oleh BRI mencakup yang pertama asuransi kesehatan. Bank BRI menyediakan asuransi kesehatan komprehensif yang mencakup karyawan dan keluarga mereka. Asuransi ini meliputi biaya rawat inap, rawat jalan, obat-obatan, serta layanan kesehatan lainnya. Yang kedua ada dana pensiun. BRI juga memberikan kontribusi pada program dana pensiun bagi karyawannya. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan keuangan bagi karyawan setelah pensiun. Yang ketiga ada cuti tahunan. Karyawan BRI berhak atas cuti tahunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, reguler BRI juga menyediakan cuti tambahan untuk kondisi khusus seperti cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti pribadi lainnya. Yang terakhir ada insentif lainnya. BRI juga memberikan insentif lain seperti tunjangan transportasi, tunjangan makanan, dan fasilitas kesehatan lainnya. Selanjutnya, ada budaya perusahaan. Yang pertama ada lingkungan kerja. Bank BRI menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif,
inovatif, dan kolaboratif untuk mendukung pertumbuhan organisasi dan transportasi digital. BRI juga memprioritaskan suasana kerja yang mendorong keterlibatan setiap karyawan tanpa memandang latar belakang sehingga setiap individu merasa dihargai dan didukung dalam mencapai potensi maksimal. Yang kedua ada penghargaan dan pengakuan. Bank BRI juga memiliki program penghargaan yang bertujuan untuk mengapresiasi kinerja karyawan yang luar biasa. Penghargaan ini diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk bonus kinerja, pengakuan publik, dan program penghargaan khusus. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada evaluasi dan revisi program. Yang pertama ada evaluasi yang metode yang survei karyawan, di mana ditujukan untuk mengumpulkan data melalui kuesioner online atau wawancara anonim. Setelah itu analisis statistik dilakukan untuk mengidentifikasikan area perhatian dan membandingkan hasil dengan tujuan awal. Yang kedua ada kinerja bisnis, yang di mana ditujukan untuk agar keinginan supaya bisa dicapai, seperti peningkatan laba atau kepuasan pelanggan. Data relevan dikumpulkan termasuk metrik keuangan, kepuasan pelanggan, dan produktivitas karyawan. Hasil dianalisis dan dibandingkan dengan tujuan awal untuk menilai kesuksesan program. Jika ada kesenjangan, rekomendasi perbaikan dibuat mencakup perubahan strategi, proses operasional, ataupun manajemen sumber daya manusia. Proses ini membantu memastikan program tetap efektif dan relevan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Implementasi dan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan manajemen talenta, BRI melibatkan berbagai pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahapannya. Yang pertama, divisi HRD. Divisi HRD BRI memainkan peran sentral dalam mengelola seluruh proses manajemen talenta dimulai dari rekrutmen, pengembangan, hingga retensi. Yang kedua, manajemen puncak. Manajemen puncak BRI termasuk direksi dan eksklusif senior berperan dalam menetapkan visi dan arah strategi manajemen talenta. Yang ketiga, tim terkait lainnya. Selain HRD dan manajemen puncak, berbagai tim lintas departemen juga terlibat dalam implementasi manajemen talenta. Misalnya tim teknologi informasi atau TI bekerja sama dengan HRD untuk memberikan pelatihan terkait perbankan digital dan vintage. Selanjutnya, monitoring. Bank BRI menerapkan sistem laporan berkala untuk memantau efektivitas program manajemen talenta. Laporan ini disusun secara bulanan dan triwulan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengembangan dan hasil dari berbagai inisiatif yang diimplementasikan dalam manajemen talenta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, contoh program manajemen talenta. Kasus nyata dari contohnya, PT Bank BRI telah sukses mengimplementasikan program pengembangan kepemimpinan melalui BRI Corporate University. Program ini menekankan pada pengembangan keterampilan kepemimpinan dan inovasi digital bagi para pemimpin masa depan. Hasilnya, peningkatan retensi karyawan sebesar 20% dan peningkatan produktivitas tim sebesar 15%. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian saja presentasi hasil diskusi kami tentang program manajemen talenta. Kami mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi kali ini. Kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.